Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Tentunya saudaraku sekalian, ini adalah perkara yang sudah menjadi kehendak Allah yang bersifat kauniyah, bahwa sudah sunnatullah. Orang-orang yang berpegang kepada kebenaran itu pasti diuji. Karena dengan ujian itulah Allah ingin memilah mana yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan mana orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Berarti setiap orang yang beriman pasti diuji. Ujiannya bermacam-macam. Untuk apa Allah menguji? Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang shadaqu, yang jujur dalam imannya, yang benar-benar ia mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun mengetahui siapa orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Memang sudah sunnatullah. Ujian itu harus menerpa. Tak mungkin hidup di dunia ini tanpa ujian. Tak mungkin keimanan itu tanpa diuji. Barangkali ada yang berkata, Ustadz, bagaimana caranya supaya saya tidak diuji? Jawabnya tidak mungkin, saudaraku. Setiap kita pasti diuji, dan diuji. Bahkan semakin seseorang kuat dalam berpegang kepada agama, semakin berat ujiannya. Kata Rasulullah SAW, yubtala rajul bihasbi salabatihi fi dinihi. Seseorang diuji sesuai dengan kekuatan dia dalam memegang apa? Agama. Makanya manusia yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Nabi bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihuna, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya, kata Rasulullah SAW, para nabi. Kemudian orang-orang soleh, kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya. Maka saudaraku sekalian, ujian yang menerpa ini sungguh hikmahnya luar biasa sekali. Kalau antum punya keinginan belajar, kita belajar tapi ternyata tidak ada prakteknya, maka saya kira ilmu kita kurang matang. Belajar supir mobil tapi tidak ada ujian, kurang matang. Kita selama ini belajar tentang sholat, tentang zakat, tentang iman, tentang Islam, tentang sabar, tentang hidayah, dan yang lainnya. Tapi kita tidak diuji oleh Allah. Barangkali tidak akan terlihat ya kesungguhan kita di dalam berpegang kepada agama kita.
Tapi dengan adanya ujian, semakin dikokohkan keimanan kita. Dengan adanya ujian, semakin iman kita kokoh, kuat, bagaikan emas. Lihat emas, apabila dibakar bukan semakin hancur, tapi semakin murni dan bersih. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Anda tahu kerang? Kerang itu untuk mengeluarkan mutiara yang mahal, dia harus menyiksa dirinya tahunan. Semakin lama dia menyiksa dirinya, membuat supaya pasir menjadi mutiara itu, dia harus menyakiti dirinya sendiri. Baru setelah itu keluarlah mutiara-mutiara yang sangat indah sekali. Anda lihat lautan. Apabila lautan itu telah badai menerpa. Ketika lautan itu badai luar biasa, antum lihat setelah selesai badai, terlihat laut itu bersih dan bening, terlihat indah sekali. Subhanallah, ternyata untuk menuju keindahan itu harus melewati apa? Sesuatu yang dahsyat terlebih dahulu, saudaraku sekalian. Kita juga nanti di hari kiamat, ya, ketika menuju surga, kita harus melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas neraka Jahannam. Anda tahu tidak? Jembatan Sirat itu bagaimana sifatnya? Sebutkan dalam sebuah riwayat, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, balaghani, sampai kepadaku, anna sirat, bahwasanya sirat yang terbentang di atas api neraka itu, haddu minas saif, lebih tajam dari pedang, wa adaqqu minas sya'r, dan lebih halus dari rambut. Bayangkan, Masya Allah. Ini dikeluarkan Imam Ahmad dan Muslim. Bagaimana di sini Abu Sa'id, seorang sahabat Nabi SAW, menyebutkan bahwa jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka itu sangat tajam, lebih tajam dari pedang, dan sangat halus, lebih halus dari rambut, saudaraku. Dan dalam riwayat Bukhari, Nabi mensifati Sirat yang terbentang di atas neraka Jahannam itu madhabatun mazallah, alaiha khatatif wa qalalib, kata Rasulullah. Licin, membuat kaki-kaki tergelincir, dan di atas sirat itu terdapat kail-kail dan pencaplok-pencaplok yang akan mengail dan mencaplok semua yang lewat di atas sirat. Ibnu Qayyim rahimahullah, saudaraku, ketika mensyarah tentang sirat dan sifat-sifatnya, beliau berkata bahwa sirat yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka Jahannam itu adalah hakikatnya gambaran sirat yang ada di dunia. Coba lihat dan bandingkan. Pertama, sirat itu lebih tajam dari pedang. Demikian pula sirat yang ada di dunia. Tajam, penuh ujian. Orang yang berpegang kepada sirat penuh cobaan. Entah itu dicemooh, entah itu disakiti, entah itu dikucilkan, bahkan diberikan berbagai macam julukan-julukan yang tidak mengenakan. Tajam dia. Kenapa? Karena pernah ujian. Seseorang diuji dengan perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan musibah, diuji dengan orang-orang yang tidak suka kepada dakwah. Diuji, makanya tajam ia. Lebih lembut, kata beliau, dari apa? Lebih lembut dari rambut. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, karena memang membutuhkan keilmuan untuk melihatnya. Membutuhkan kebeningan hati untuk bisa melihat sirat tersebut. Berarti orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ia tidak bisa melihat mana sirat yang menyampaikan ia ke surga,
mana sirat yang bahkan malah ia menyampaikan ia ke dalam api neraka. Makanya di dunia saja Pak, banyak orang-orang yang keilmuannya rendah, tidak punya keinginan menuntut ilmu, ternyata dia tidak mengerti sirat yang Allah pancangkan di dunia ini. Saudaraku sekalian, alaiha khatatif wa kalalib madhadatun mazallah, membuat kaki-kaki tergelincir. Kenapa? Karena berat, saudaraku. Banyak orang-orang yang tadinya hijrah, alhamdulillah, ternyata kembali ke belakang. Banyak orang-orang yang tadinya Masya Allah semangat dalam pengajian, subhanallah, ternyata lama-kelamaan ia hilang dari kajian. Ya, licin, banyak syahwat di sana, banyak syaitan di sana, banyak sesuatu yang menyebabkan kaki kita tergelincir. Allah musta'an. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Terlebih Rasulullah SAW mengabarkan akan datangnya suatu zaman, kata Rasulullah SAW, inna mi waraikum ayyaman al-mutamassik bidinihi kal-qabid alal jamar. Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Panas. Panas. Berat. Berat. Mengapa demikian? Mengapa? Karena di zaman seperti itu banyak orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang yang berpegang kepada agama ini. Sebab kalau kita berpegang kepada agama Islam yang kafah, yang murni, Bapak sekalian, sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu subhanallah saudara-saudaraku sekalian, banyak setan-setan yang tidak suka, Pak. Tidak suka. Coba lihat Bapak sekalian. Orang yang memelihara jenggot hanya karena ikut tren, saya yakin tidak akan ada yang memusuhinya. Oh, preman-preman yang berjenggot karena tren, biasa. Tapi kalau orang memelihara jenggot kan mengikuti sunnah Nabi, mata orang melihat saja sudah beda, Pak. Awas, teroris, jangan-jangan ini anak buahnya siapa? Ya. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Akhwat yang bercadar, ya, ketika ia pergi ke suatu tempat keramaian, entah itu plaza ataupun bandara atau apa, terkadang orang sudah melihat duluan, wah ini siapa ini? Orang yang berusaha untuk menegakkan sunnah Nabi SAW. Maka dari itulah saudaraku sekalian, panas ya, kenapa? Karena entah itu disakiti, entah itu dikucilkan, entah itu dituduh. Lihat para Nabi SAW. Makanya ya akhwal Islam, dakwah para Nabi itu pasti menyinggung. Menyinggung tidak? Kenapa Nabi Nuh dimusuhi, Pak? Nabi Nuh 950 tahun dakwah, Pak. Beliau dimusuhi, beliau dicibir, beliau Masya Allah menghadapi berbagai macam ujian luar biasa. Nabi Musa dimusuhi tidak, Pak? Dimusuhi oleh penguasa di zamannya Fir'aun. Kenapa, Pak? Karena Nabi Musa mendakwahkan Fir'aun kepada tauhid agar beribadah kepada Allah, sementara Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Nabi Muhammad dimusuhi tidak, Pak? Nabi Muhammad dimusuhi. Kenapa? Karena beliau mendakwahkan kaum Quraisy agar mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, sementara orang-orang Quraisy lebih suka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah para nabi rata-rata menyinggung kaumnya. Demikian pula kita, ketika kita berdakwah menyinggung tradisi yang tidak sesuai syariat, marahlah mereka. Apa itu? Wahabi. Itu siapa itu? Orang-orang radikal itu. Waktu siapa itu main-main bid'ah-bid'ahin aja, syirik-syirikin aja. Apa siapa itu kok? Ya,
penampilannya beda sendiri. Gak mau ikut perayaan-perayaan, gak mau ini dan itu. Wah, akhirnya mulailah saudara-saudara sekalian, orang-orang yang berusaha berpegang kepada sunnah dikucilkan, dianggap memiliki aliran sesat, dianggap ini memecah belah umat, dianggap, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang lainnya. Subhanallah. Memang demikian saudaraku sekalian, sudah sunnatullah. Orang-orang yang berpegang kepada kebenaran dari zaman ke zaman terus mendapatkan ujian seperti itu. Makanya ketika Rasulullah SAW dibawa oleh istrinya yang tercinta yang bernama Khadijah radhiyallahu anha kepada Waraqah bin Naufal, kemudian Rasulullah menceritakan tentang apa yang beliau lihat di Gua Hira. Kemudian Waraqah berkata, "Hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa, laitani akunu hayyan, laitani jad'a idh yukhrijuka qaumuk." Ini malaikat yang pernah diturunkan kepada Musa. Andaikan aku masih muda, andaikan aku masih hidup di saat nanti kaummu mengusirmu, hai Muhammad. Rasulullah terperanjat dan berkata, "Awa mukhrijiyahum, apakah kaumku nanti akan mengusirku?" Apa kata Waraqah? "Na'am. Lam ya'ti rajulun qad bima ji'ta bih illa 'udi." Ya, tidak ada seorang pun yang membawa ajaran yang seperti yang kamu bawa, kecuali pasti dimusuhi. Pasti dimusuhi. Ini dia Waraqah yang menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Injil yang masih murni, yang ia menunggu kedatangan Rasul terakhir. Dan ternyata Waraqah pun bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini dia Waraqah yang diberikan oleh Allah ilmu tentang kitab suci terdahulu. Ternyata mengatakan tidak ada siapapun yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa, hai Muhammad, kecuali pasti dimusuhi. Berarti itu sudah kemestian, saudaraku sekalian. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, yang kita pikirkan bukan bagaimana saya menjadi orang yang tidak diuji, tidak mungkin. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana saya kuat menghadapi ujian. Bagaimana saya tegar dalam berpegang kepada perintah Nabi. Yang kita pikirkan bagaimana saya wafat meninggal di atas sunnah Rasulullah SAW. Imam Ahmad ditanya, "Wahai Aba Abdillah, seseorang meninggal di atas sunnah, yang meninggal di atas kebaikan?" Kata Imam Ahmad, "Uskut. Man mata ala sunnah, mata ala khairi kullih." Diam kamu. Orang yang mati di atas sunnah itu mati di atas seluruh kebaikan. Bukan di atas satu kebaikan, tapi ia wafat di atas seluruh kebaikan. Karena itu nikmat yang sangat besar, saudaraku sekalian. Maka kita pikir, yang kita berpikir, gimana saya bisa meninggal di atas sunnah Rasul SAW, meninggal di atas tauhid, meninggal dalam keadaan kita hanya mengakui Allah sebagai sesembahan saya, Nabi Muhammad sebagai Rasul saya. Itu yang kita pikirkan, saudaraku. Adapun ujian fitnah pasti menerpa. Karena kata Syekhul Islam Taimiyah, al-fitnah fid dunya kal-laili wan nahar. Ujian di dunia itu bagaikan siang dan malam, bagaikan panas dan dingin. Artinya itu pasti datang, pasti menerpa siapapun juga. Namun yang kita pikirkan, bagaimana supaya kita wafat di atas sunnah Nabi SAW. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini yang saya ingin bahas. Saat kita berpegang kepada sunnah, berpegang kepada agama, berpegang kepada ajaran Nabi ini, ternyata berat, mendapatkan berbagai macam kesakitan,
ledekan, cemoohan, dan berbagai macam rintangan. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Ini yang kita pikirkan. Ini yang harus kita lakukan. Supaya kita selamat. Saudaraku, coba renungkan sebuah ayat. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Sungguh kami mengetahui bahwasanya hatimu sempit disebabkan ucapan-ucapan mereka. Lihat Pak, Allah mengatakan, sungguh kami tahu hai Muhammad, bahwa hatimu sempit disebabkan oleh ucapan-ucapan musyrikin terhadap dirimu itu. Kami tahu. Kemudian apa perintah Allah kepada Rasulullah SAW? Saat hati kita merasa sempit dengan ucapan-ucapan yang membuat hati kita sakit, Pak. Dada kita sempit itu, Pak. Maka Allah mengatakan, fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah memuji Rabbmu. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, artinya kata beliau, seseorang ketika Rasulullah SAW menghadapi ujian dan rintangan dan merasa sakit dengan berbagai macam cemoohan, hai Muhammad, jangan kamu sibukkan memikirkan mereka, tapi sibukkanlah kamu dengan mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu orang-orang yang sujud dan sholat kepada Allah. Kemudian Allah berfirman di akhir ayat itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kamu al-yaqin, yaitu ajal, kematian. Saudara-saudaraku sekalian seiman, akhwat iman, ya, itu dalam surat Al-Hijr ayat 97, 98 dan 99, 97, 98, 99. Ayat ini akhi memberi kepada kita cara menghadapi apa? Sesuatu yang membuat dada kita sempit, saudaraku. Antum kalau disebut radikal sempit nggak dada antum? Nah, sempit lah. Ketika antum dapat berita, waduh, ya, katanya orang yang pegawai negeri sipil yang berjenggot bakalan dilarang, yang cadaran bakalan dilarang. Sempit nggak dada kita, Pak? Sempit. Kalau antum mendengar berita yang membuat, aduh, dada kita sempit, rasanya ya Allah sedih, bagaimana? Itu manusiawi. Hatta Rasulullah pun juga begitu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita. Kalau kita mendengar berita-berita atau ucapan-ucapan yang membuat dada kita sempit, ya Allah, ya Rabbi, sedih, maka Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbik. Sibukkan dengan bertasbih kepada Allah, berzikir, memuji Allah, wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu orang-orang yang sholat. Makanya dalam riwayat Abu Daud disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa perkara yang membuat dada sempit, beliau segera sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Lalu Allah mengatakan wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang ajal kepada kami. Ternyata Pak, di zaman yang seperti ini, kalau kita menghadapi fitnah-fitnah, berbagai macam sesuatu yang membuat dada sempit, sibukkan diri kita beramal saleh. Jangan sibuk berkomentar yang tidak-tidak. Nah, seperti itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ibadatun fil harji kahijratin ilaih.
Ibadah di zaman fitnah itu pahalanya sama dengan hijrah kepadaku. Bayangkan, Pak. Ibadah di zaman fitnah pahalanya sama dengan hijrah kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, suatu malam Rasulullah SAW ta'arra bil lail, bangun malam, waqad taghayyara wajhuhu, sementara wajah beliau berubah seperti ketakutan, khawatir. Rasulullah bersabda, apa la ilaha illallah. Dalam satu riwayat yang subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Wa madza unzila minal khazain. Perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Kemudian Rasulullah bersabda, man yuqid li sahibal hujar, rubba kasiyatin fid dunya kas'ariyatin fil akhirah. Siapakah yang mau membangunkan pemilik kamar itu? Berapa banyak yang di dunia berpakaian, ternyata di akhirat ia telanjang. Ibnu Hajar ketika membahas ayat hadis ini mengatakan, hadis ini memberikan kepada kita bimbingan bahwasanya ketika muncul zaman fitnah, sibukkan diri kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri kita banyak beribadah kepada Allah, terutama di waktu malam. Kita adukan semuanya kepada Allah. Kita minta kekuatan kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Karena memang, Pak, orang yang berdakwah di atas yang hak tidak ada yang membela dia. Orang yang membela dia akan dikucilkan. Siapapun pejabat yang membela dakwah ini akan dikucilkan. Pasti itu. Kenapa? Karena Allah tidak ingin ada penolong selain dirinya. Allah ingin agar dia saja yang menolong. Ya. Maka dari itulah kita hanya minta tolong kepada Allah. Kita tidak mengharapkan kepada pejabat siapapun. Kita tidak mengharapkan kepada jenderal siapapun. Kita tidak berharap kepada siapapun untuk menolong kita. Kita hanya berharap Allah yang menolong kita, saudaraku. Karena sebaik-baik penolong siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah bimbingan Rasulullah SAW, akhi. Di zaman yang penuh fitnah ini banyak sibukan bertaqarrub kepada Allah. Kenapa? Karena taqarrub kepada Allah itulah yang menguatkan hati-hati kita. Taqarrub kepada Allah menguatkan keimanan yang ada di dada ini, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Karena orang yang banyak ingat kepada Allah, Allah pun akan banyak ingat kepada dia. Dan orang yang banyak Allah ingat dia, pasti Allah akan berikan kepada dia berbagai macam taufik dan inayahnya. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, idza ahabballahu abdah hamahu fid dunya. Apabila Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan jaga ia di dunia ini. Saudaraku, akhul iman, azani Allah wa iyyakum. Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Rasul bersabda kepadanya, kaifa bika ya Abdullah, idza kunta fi zamanin yugharbilun nasa gharbalatan wa tabqa huthalatun minan nas qad marijat uhuduhum wa kanu hakada. Bagaimana sikapmu ya Abdullah jika kamu berada di sebuah zaman yang manusia disaring oleh Allah dan tersisalah orang-orang yang rusak, di mana mereka sudah tidak dipercaya lagi janji-janji dan sumpah-sumpah mereka, dan mereka seperti ini, maksudnya sudah hancur. Bagaimana sikapmu ya Abdullah? Masya Allah. Rasulullah SAW bertanya kepada seorang sahabat Nabi, di mana Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, bagaimana sikapmu ya Abdullah?
Nanti akan datang suatu zaman manusia disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya orang-orang soleh satu persatu meninggal dunia. Sehingga tersisalah orang-orang yang rusak, yang tidak mengenal Allah, yang sudah tidak peduli dengan solat, tidak peduli dengan agamanya lagi, tidak peduli apakah ini halal dan haram. Bagaimana sikapmu, wahai Abdullah? Perhatikan. Maka Abdullah bin Amr bertanya, "Madza ta'muruni ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan aku, wahai Rasulullah SAW? Kalau aku mendapatkan zaman seperti itu, wahai Rasulullah. Dengarkan, saudaraku. Ini petuah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ilzam baitak. Pegang rumahmu. Maksudnya pegang rumahmu apa? Jadikan rumahmu adalah tempat keselamatanmu dari berbagai macam fitnah itu. Jadikan tempatmu, rumahmu tempat tinggal yang paling damai yang bisa menyelamatkan kamu dari fitnah dunia dan fitnah yang ada di zaman itu. Ilzam baitak. Wa khudh ma ta'rif, ambil yang kamu lihat itu ma'ruf. Wada' ma tungkir, tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Wa 'alaika bi khassati nafsik, hendaklah kamu lebih memikirkan dosa-dosamu sendiri. Wada' anka amral awam, jangan kamu pikirkan tentang bagaimana dosa orang-orang manusia yang lainnya. Ternyata itu perintah Nabi kepada Abdullah bin Amr. Kalau kita hidup di sebuah masyarakat yang sudah subhanallah tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yang sudah tidak memelihara janji lagi, yang sudah tidak peduli lagi dengan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah mengatakan ilzam baitak, pegang rumahmu. Kan disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Thalathatun 'ala Allahi dhamin." Ada 3 orang yang Allah jamin dia. Ada 3 orang yang Allah jamin dia. Siapa yang pertama? Rajulun dakhala baitahu bisalam. Seseorang yang masuk ke rumahnya dengan selamat. Ikhtilaf para ulama apa maksud daripada hadis tersebut. Sebagian mengatakan maksudnya dia masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam. Tapi ini penafsiran yang lemah. Penafsiran yang kuat yang dimaksud adalah orang yang masuk ke rumahnya untuk menyelamatkan agama dan dirinya dari fitnah yang merebak di zaman itu. Sehingga dia menjadikan rumahnya tempat yang paling aman dari fitnah. Tapi qadarullah Pak, di zaman ini justru rumah kita menjadi rumah yang tidak aman dari fitnah. Kenapa? Karena kita yang memasukkan fitnah ke dalam rumah. Kita ingin lari dari fitnah, masuk ke rumah, di rumah ada fitnah. Ya subhanallah, ikhwatal iman, azani Allah wa ya. Kemudian di situ Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah petuah yang agung di zaman seperti itu. Alaika bi khassati nafsik, hendaklah kamu lebih memikirkan dosa dan kesalahanmu. Wada'anka amral awam, tinggalkan urusan kebanyakan orang. Maksudnya enggak usah kamu mikirin dosa orang lain. Kita lebih sibuk memperbaiki diri kita. Kita lebih sibuk beribadah kepada Allah di zaman yang begitu banyak fitnah seperti itu. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa ya. Jadi intinya saudaraku, zaman yang penuh fitnah seperti ini, yang Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya nanti berpegang kepada agama bagaikan memegang bara api, sikap yang terbaik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah sibukkan diri dengan ibadah, sibukkan diri dengan taqarrub kepada Allah, sibukkan diri kita dengan mengenal Allah, sibukkan diri kita dengan mencintai Allah dan takut kepada Allah, sehingga kita betul-betul kuat menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan tersebut. Lihatlah Rasulullah di saat berdakwah di kota Mekah. Anda semua tahu sejarahnya. Bagaimana kesakitan Rasulullah dan para sahabatnya ketika berdakwah di Mekah. Sampai seorang sahabat Khabbab bin Al-Arat disiksa.
Bilal bin Rabah disiksa. Banyak para sahabat akhirnya memilih hijrah ke Habasyah karena saking beratnya siksaan ketika berdakwah di kota Mekah. Berat, Pak, berat. Tapi apa anjuran Allah kepada Rasulullah SAW saat berada di Mekah itu? Ternyata anjuran Rasulullah, Allah kepada Rasulnya untuk sholat malam. Allah berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya kami, hai Muhammad, akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat, itu wahyu. Ucapan berat, membawa risalah berat tidak? Berat. Menyampaikan risalah berat tidak, Pak? Berat. Harus menghadapi berbagai macam permusuhan kaumnya itu. Allah mengatakan, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat. Wahyu Allah, risalah. Kemudian Allah mengatakan apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a. Sesungguhnya ibadah di waktu malam lebih mengokohkan hati. Wa aqwamu qila, dan lebih lurus, ibadah yang paling lurus. Kenapa? Di saat beratnya ujian, Allah memberikan kepada Rasulullah SAW bimbingan untuk sholat malam. Lalu Allah menyebutkan bahwa sholat malam itulah yang akan mengokohkan hatimu, hai Muhammad. Karena iya ya akhi, dengan ibadah kepada Allah, dengan kita taqarrub kepada Allah, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang menjadi modal kekuatan hati kita. Allah, sehebat apapun orang-orang yang bermakar ingin menghancurkan agama ini, Pak. Tapi kalau akidah kita, keyakinan kita kepada Allah sudah sangat kuat, demi Allah, sehebat apapun makar mereka, walaupun makar mereka bisa menghancurkan gunung, itu tidak akan membahayakan kita. Makanya Allah mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu terus bersabar, wa tattaqu, dan kamu terus bertakwa dalam memegang perintah Allah dan menjauhi larangannya, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan kamu makar mereka sedikit pun juga. Walaupun makar mereka, wa in kana makruhum litazula minhul jibal, walaupun makar mereka bisa menghancurkan gunung sekalipun, tapi kalau dilawan dengan terus sabar, terus bertakwa, terus berpegang kepada agama ini, berpegang kepada perintah dan menjauhi larangan Allah, dia tidak peduli dengan cercaan orang-orang yang mencerca, tidak peduli dengan cemoohan orang-orang yang mencemooh, tidak peduli, dia terus bertakwa dan sabar. Wallahi, janji Allah pasti benar. Janji Allah benar, bahwasanya orang yang terus bersabar dan bertakwa tidak akan memberikan bahaya kepada dia makar dan tipu muslihat mereka. Wallah. Baik Ustaz, karena ini interaktif, Masya Allah. Jadi pengen cari momen yang tepat untuk sedikit memberikan pertanyaan Ustaz. Masya Allah, tadi Atum sampaikan bagaimana kondisi orang-orang yang berpegang dengan agama mereka pada zaman yang akan datang seperti memegang bara api. Dan juga tadi Ibnu Qayyim sudah mengatakan bagaimana sifat sirat itu sama dengan sirat yang ada di dunia, dengan ujian yang begitu banyak yang bisa membuat kita tergelincir, dan juga lebih lembut daripada rambut, lebih halus daripada rambut, yang ini membutuhkan ilmu. Begitu juga tadi Ustaz sebutkan bagaimana perkataan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr, bahwasanya untuk melazimi rumahnya ketika di zaman fitnah. Dan juga Ustaz sebutkan bahwasanya kita sekarang ini kadang-kala memasukkan fitnah ke rumah kita sendiri. Lalu bagaimana Ustaz untuk kita bisa terlepas dari fitnah ketika kita sudah melazimi rumah kita, ketika sudah berada di rumah kita, akan tetapi di zaman sekarang ini justru jempol kita itu sendiri yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam fitnah.
Itulah saudaraku, kesalahan kita. Kesalahan kita itu kita tidak berusaha lari dari fitnah. Kesalahan kita itu kita sengaja menjerumuskan diri kepada fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, "Yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanaman yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatar yafiru bidinihi minal fitan." Hampir-hampir sebaik-baik harta seseorang itu nanti di akhir zaman, di zaman yang penuh fitnah, kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Berarti ini menunjukkan kita sangat dianjurkan lari dari fitnah. Kita berusaha membersihkan rumah kita dari fitnah. Kita berusaha menjauhi tempat-tempat fitnah. Kita berusaha menjauhi segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada fitnah. Allah. Ya akhi, tidak membahayakan kita kalau kita tidak dikenal oleh orang. Tidak membahayakan kita juga kalau kita tidak tahu tentang bagaimana perkembangan dunia luar. Allah. Lari dari fitnah itu keselamatan yang terbesar, saudaraku. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang bisa menjauhi fitnah dan ia pun dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "As-sa'id liman junnibal fitan, as-sa'id liman junnibal fitan, wa liman ubtuliya fasabar, fawaha waha." Orang yang bahagia itu, kata Rasulullah, orang yang dijauhkan dari fitnah, dan bagi orang yang diberikan ujian lalu ia bersabar, sungguh mengagumkan, kata Rasulullah. Maka saudaraku sekalian, kalau kita ingin dijauhkan dari fitnah, kita sendiri yang harus menjauh. Tapi bagaimana kita akan dijauhkan dari fitnah sementara kita sendiri yang sengaja mendekat? Lalu kita bergumam dalam diri kita, insya Allah saya tidak akan terkena fitnah. Masya Allah. Seakan Anda merasa imannya sudah setinggi para sahabat Nabi. Seakan Anda merasa iman Anda sudah setinggi para Nabi. Rasulullah saja tidak pede kepada para sahabat. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya, "Ahsili adadakum." Kama qala, tolong hitung jumlah kalian sekarang. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, nahnu ma baina 1000 wa 1500. Atakhafu alaina? Kata Rasulullah SAW, kata para sahabat, kami jumlahnya sekitar 1000 sampai 1500. Kami banyak. Apakah engkau masih khawatir kepada kami? Kata Rasulullah, sungguh kelak nanti kalian akan ditimpa fitnah sampai-sampai kalian untuk sholat pun ketakutan. Kata sahabat ini benar ternyata. Kami ditimpa fitnah seperti itu. Sampai-sampai kami mau pergi ke masjid aja ketakutan. Sampai-sampai kami sholat saja sampai sembunyi-sembunyi ketakutan. Rasulullah aja nggak pede sama para sahabatnya, apalagi sama kita. Makanya kita jangan pede, insya Allah saya nggak bakalan terkena fitnah. La ilaha illallah. Ada seorang ikhwan nge-aid akhwat. Katanya dakwah. Insya Allah hati saya tidak akan tergoda oleh dia, Ustadz. La ilaha illallah. Ya akhi, ini saja sudah berhasil pintu setan Anda buka. Anda sudah merasa diri Anda sudah yakin dan iman Anda sudah hebat, kuat, itu saja sudah pintu setan, ya akhi. Allah, ya akhi. Maka dari itu seorang mukmin jangan pede sama imannya.
Jangan merasa percaya diri bahwa dia akan selamat dari fitnah, ya. Lari, lari, lari sejauh-jauh. Allahu a'lam. Baik. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Begitu juga Ustaz, ada pertanyaan bahwasanya tadi Ustaz sampaikan orang yang berpegang teguh di atas sunnah itu pasti dicemooh, pasti akan diganggu, pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Namun fenomena yang sangat menyedihkan sekarang ini, kita justru yang menyebabkan adanya fitnah. Seperti misalkan tidak memiliki adab yang baik, akhlak yang baik, dan merasa paling benar atau paling berada di atas sunnah, dan ketika dikritik atau disampaikan kekurangan ataupun kesalahannya, ini malah menanggapi dengan tanggapan justru inilah yang sebenarnya yang sesuai dengan sunnah. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap hal ini, Ustaz? Saudaraku sekalian, sudah kita sebutkan tadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, bagaimana engkau ya Abdullah kalau engkau mendapati suatu zaman yang manusia disaring dan tersisalah orang-orang yang rusak. Apa kata Rasulullah tadi? Pegang rumahmu. Yang kedua apa? Ambil yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar. Yang ketiga apa? Hendaklah kamu sibuk memikirkan dosamu. Jangan kamu pikirkan dan sibuk memikirkan dosa orang. Ya akhi, di zaman yang penuh fitnah seperti ini, kalau kebodohan merajalela, yang kita pikirkan adalah bagaimana memperbaiki diri kita dan memperbaiki teman-teman kita. Jangan menjadi orang yang bagaimana saya bisa memvonis orang lain. Salah besar. Lihat, Rasulullah mengabarkan kalau kita hidup di zaman yang manusia sudah rusak. Yang namanya manusia sudah rusak, gampang Pak divonis. Nama juga udah rusak. Tinggal katakan Anda sesat, dah rusak dah semuanya. Tapi apakah Rasulullah SAW membimbing kita, kalau kita berada di zaman yang rusak seperti itu, kita sibukkan untuk memvonis orang? La wallah. Yang Rasulullah mengatakan apa? Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu sendiri. Artinya perbaikan pada diri sendiri ini harus kita fokuskan. Kepada anak dan istri kita, kita berusaha. Dan kita pun berusaha menjadi hudatan muhtadin, orang-orang yang bisa membimbing manusia kepada hidayah. Bukan membuat orang manusia lari dan mudah mengeluarkan manusia dari manhaj-manhaj yang hak, kecuali memang dengan bayinah, dengan keterangan yang jelas. Wa indaka fihi minallahi burhan, dan engkau punya burhan dan keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah setiap kita melihat ada orang yang tersesat kemudian langsung kita sikapi dengan keras, langsung kita la wallah. Ya akhi, tujuan kita ya umat Islam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baiknya umat. Untuk apa? Untuk supaya membimbing manusia kepada kebaikan. Untuk memberikan hidayah kepada manusia, bukan untuk membuat manusia lari. Makanya Rasulullah SAW ya bersabda, innama tub'atsuna muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Kalian ini diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk membuat orang susah. Berikan kemudahan. Lihat dengan pandangan, dengan cara kita bertanya kepada para alim ulama, dengan pandangan tajam, dengan keilmuan, bukan sebatas dengan keilmuan yang dangkal, saudaraku sekalian. Wallahi ya akhi. Kemudian yang kedua ya akhi, jangan mudah jempol kita mengetik, jangan mudah lisan kita berkata, sampai kita betul-betul tasabut dan tasabut dan tasabut. Hati-hatilah saudaraku, setiap ucapan kita, setiap yang kita ketik itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Emangnya kalau antum ngetik di Facebook nggak bakalan ada pertanggungjawabannya di hari kiamat? Emangnya komentar-komentar kita di WhatsApp ataupun yang lainnya tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala?
Maka sebelum kita ketik, sebelum kita ucapkan, sebelum apapun sikap kita yang kita lakukan, hisab dulu, hisab dulu. Hisab dengan hisab yang berat sebelum nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah dengan hisab yang berat. Tanya kira-kira ucapan saya ini nanti akan menguntungkan atau tidak. Apakah ini di atas ilmu atau bukan, atau hanya sebatas emosi belaka. Allah. Berapa banyak di antara kita berbicara saat emosi, Pak? Saat kita kesal, saat ketika ada orang yang membuat kita terpojok atau membuat orang sepuh hati sakit hati, kita langsung berkomentar. Seringkali komentar kita pun akhirnya tidak membuat Allah ridho kepada kita. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, maka dari itulah saudaraku, terutama kita para penuntut ilmu, sering konsultasi dengan para ulama itu lebih baik daripada kita merasa diri kita sudah ulama. Seakan-akan kita sudah sejajar dengan ulama. Na'udzubillah. Allahu a'lam. Masyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Tadi Ustaz juga menyampaikan bahwasanya idza ahabballahu 'abdan hamahu fid dunya. Bisa disebutkan Ustaz yang artinya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan jaga dia di dunia. Maka bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba tadi, Ustaz? Iya. Bagaimana bentuk penjagaan Allah kepada si hamba? Dijaga semuanya. Al-Hafidh Ibn Rajab ketika menafsirkan hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 bukan hadis yang ke-6, saya lupa. Hadis Ibnu Abbas dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah, di mana beliau mensyarah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Maksudnya apa? Kata Ibnu Rajab, ihfadillah ay ihfad hududahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Jaga Allah artinya jaga batasan-batasan Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan jaga kamu. Ay yahfaduka fi dunyaka wa akhirataka wa dinika. Artinya Allah akan jaga kamu pada duniamu, akhiratmu dan agama kamu. Wa yahfaduka fi ahlika wa malika wa badanika. Allah pun akan jaga pada keluargamu, hartamu, bahkan pada badanmu. Allah akan jaga. Maka penjagaan yang terbesar, saudaraku, penjagaan Allah kepada seorang hamba yang terbesar, saudaraku, ketika dijaga agamanya, ketika dijaga keimanannya, ketika dikokohkan ia menghadapi berbagai macam ujian, ketika ia dijauhkan dari berbagai macam fitnah, ketika ia dijauhkan dari berbagai macam kemaksiatan, saat itulah penjagaan yang terbaik bagi seorang hamba. Lihat Nabi Yusuf dijaga oleh Allah dari wanita-wanita bangsawan yang menginginkannya. Bagaimana penjagaan Allah kepada Nabi Yusuf? Dipenjara di bawah tanah. Dipenjara di bawah tanah tahunan lamanya. Bayangkan. Kenapa? Allah ingin menjaga Nabi Yusuf dari fitnah para wanita. Terkadang Allah jaga kita dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Tapi itu semuanya untuk menjaga diri kita. Terkadang Allah jaga kita dengan cara diseretkan rezeki kita. Kenapa? Karena kalau diluaskan rezeki kita, kita mengikuti syahwat kita. Tapi ketika seret rezeki kita, kita selamat dari berbagai macam fitnah dunia, saudaraku. Alhamdulillah, Allah jaga kita. Terkadang Allah jaga kita dengan cara dikasih sakit. Sakit di rumah, nggak kemana-mana, nggak bisa kemana-mana, cuma bisa tergeletak tidur di atas kasur. Kenapa? Karena Allah ingin jaga, karena di luar sana ternyata banyak sekali fitnah. Allah ingin selamatkan kamu dari berbagai macam fitnah. Allah ingin gugurkan dosa-dosamu dan angkat derajatmu. Dijaga. Terkadang penjagaan Allah itu dengan sesuatu yang kita tidak suka. Tapi itulah penjagaan Allah itu
bukan sebatas dunia, sementara kita inginnya dunia. Kita inginnya dunia, sementara Allah inginnya akhirat. Ya tidak? Naam. Makanya Allah tidak ingin menjadikan surga mukmin itu di dunia. Allah ingin menjadikan surga mukmin di akhirat. Karena surga dunia tidak akan kekal. Allahu a'lam. Tapi Ustaz, mengenai kita berpegang teguh dengan agama ini, kadangkala ketika melihat orang lain yang mungkin bermaksiat secara zahirnya, ataupun yang kadangkala kondisi ibadahnya tidak seperti kondisi kita yang seolah-olah berpegang teguh di atas sunnah, dan hal ini menyebabkan kita seolah merasa lebih baik, merasa bahwasanya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini mengakibatkan kita ujub terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini dibenarkan, Ustaz? Merasa lebih baik itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika kita melihat orang berbuat maksiat, kita di atas ketaatan. Lalu kita mengatakan saya di atas ketaatan lebih baik daripada di atas maksiat. Benar, itu tidak mengapa. Artinya bahwa ketaatan itu lebih baik daripada apa? Maksiat. Sunnah itu lebih baik daripada bid'ah. Naam. Tapi kalau maksudnya begini, saya di sisi Allah lebih baik derajatnya dari dia, dan memastikan bahwa kita ini akan surga. Nah, ini yang bahaya. Saudaraku, ada sebuah perkataan yang menarik sekali dari perkataan dari Al-Hasan Al-Basri. Ketika beliau ditanya tentang hakikat tawadu. Apa itu tawadu? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Yakni annaka idza kharajta min manzilika falam tara mu'minan illa wa tadhunnu annahu khairum minka. Itu ketika kamu keluar rumah, tidaklah engkau melihat seorang muslim kecuali kamu merasa dia lebih baik dari saya. Setiap kali kita melihat seorang muslim, kita merasa dia lebih baik dari saya. Kenapa? Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, kalau aku melihat yang lebih muda dariku, aku bergumam. Aku lebih tua dari dia, maksiatnya lebih banyak dari dia. Ketika aku melihat orang yang lebih tua dariku, aku bergumam, dia lebih tua dariku, ketaatannya lebih banyak dariku. Masya Allah. Ketika antum melihat orang yang berbuat maksiat, antum bergumam, dia mungkin taubat kepada Allah, sementara saya ujub dengan amal. Sementara ujub dengan amal saja, Pak, sudah cukup menghabiskan amal. Kata Ibnu Qayyim, ujub dengan amal lebih buruk daripada ujub dengan harta dan kedudukan. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, al-ujbu minasyirk, ujub termasuk syirik. Kenapa disebut syirik? Karena hakikatnya dia seakan-akan mengungkit kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhi, ketika antum melihat orang berbuat maksiat, harusnya antum bergumam, ya Allah, berikan dia hidayah sebagaimana engkau selamatkan aku dari maksiat. Ya Allah, berikan dia keselamatan dari maksiat itu dan berikan dia hidayah, ya Allah. Harusnya begitu kita, Pak. Kita harus punya sifat kasih sayang kepada manusia. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, ahlus sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum lil khalq. Ahlus sunnah itu yang paling tahu kebenaran dan yang paling sayang kepada manusia. Paling sayang dia kepada manusia. Melihat orang yang berbuat salah, dia berpikir bagaimana saya bisa menyelamatkan ia dari kesalahan. Bukan bagaimana saya bisa memvonis dia sesat. Bukan. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah. Makanya ya akhi, antum tahu tidak?
Yang pertama kali mengatakan saya lebih baik dari dia siapa? Iblis. Iblis yang pertama kali mengatakan ana khairum min, aku lebih baik dari dia ya Allah. Maka kalau antum merasa saya lebih baik dari dia, antum kerasukan iblis. Kemasukan sifat iblis ya. Dari mana Anda tahu Anda lebih baik dari dia? Apakah Jibril yang pernah menyampaikannya kepada kamu? Atau ada surat dari malaikat bahwa dia mengatakan kamu lebih baik dari dia? Atau Anda dapat wahyu dari Allah bahwa kamu lebih baik dari dia? Dari mana Anda tahu hati seseorang barangkali ia lebih tunduk kepada Allah daripada kamu? Barangkali ia lebih ikhlas kepada Allah daripada kamu? Sementara kamu dipenuhi dengan ujub dan kesombongan dan keangkuhan, baru diberikan ilmu sedikit seakan-akan dirinya sudah Masya Allah. Ya akhi, jangan. Jadilah kita hamba-hamba yang tawadhu ya akhi. Setiap kali kita melihat orang lain, kita bergumam, mungkin dia punya ibadah yang luar biasa di sisi Allah. Sementara aku mungkin melakukan dosa yang membuat saya rendah derajatnya dari dia. Allahu a'lam. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz kita Abu Yahya Badrus Salam yang telah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan tentang bagi menggenggam bara api. Kami harapkan kepada ikhwah kami ulangi untuk menjaga anaknya masing-masing ya, dan sampai yang ada yang berlarian di tangga ataupun di lantai 2 dan yang lainnya. Dan juga untuk yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustadz, dipersilakan untuk menuliskannya mulai dari sekarang. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami persilakan kepada Arif Rahman untuk memberikan beberapa pengumuman dari bagian panitia. Barakallahu fikum. Cek. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kita jeda sedikit sebelum melanjutkan sesi tanya jawab bersama Al Ustadz Badrus Salam hafizahullah taala. Sebagai kabar gembira bagi kita semuanya, insyaallah Linggau Mengaji kembali hadir dengan kajian Islam ilmiah tablik akbar. Insyaallah nanti doakan semoga Allah mudahkan di bulan Februari 2020. Ya, kami ulangi, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan adakan kembali kajian kita di bulan Februari 2020. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada kru kita minta untuk tampilkan di layar. Nanti kita akan bisa lihat bersama bagaimana progres pembangunan yang telah dilaksanakan oleh panitia dari Yayasan Raudhul Jannah proyek akhirat untuk membangun pusat pendidikan Islam, masjid dan sekolah Islam nantinya. Dan tentunya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya kami mengharapkan kepada kita semuanya untuk bisa memberikan uluran tangan kepada kita semuanya kepada proyek akhirat ini, karena kita semua tentu menginginkan kita memiliki catatan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Di surat Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang tatkala mereka di akhirat kelak terima catatan amal mereka dari sebelah kanan mereka, maka mereka berbangga karena di catatan amal tersebut berisi catatan-catatan kebaikan. Maka kami undang Anda bersama untuk mengisi catatan kebaikan kita. Bersama kita telah ada seorang muhsinin dengan 350 juta. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada beliau bergabung dalam proyek akhirat ini. Kemudian ada 1000 sak semen yang telah diberikan dari Semen Batu Raja, dan akan menyusul 1000 sak lagi. Dan tentunya kita semuanya ingin turut berpartisipasi dalam proyek akhirat tersebut. Bisa kita saksikan di layar. Inilah kegiatan yang dilakukan oleh tim
yang saat ini sedang melakukan pembangunan Masjid Raudatul Jannah dan sekolah Islam Raudatul Jannah. Di sana nanti insya Allah akan ada anak-anak kita yang akan menghafalkan Al-Quran, ada majelis taklim yang terus akan kita adakan. Di sana juga nanti ada kaum muslimin yang rukuk dan sujud, ada buka puasa bersama di sana. Betapa indah tatkala kita punya andil memberikan harta kita di tempat yang mulia tersebut. Anda punya harta, Anda punya banyak usaha, Anda memiliki rumah yang megah, Anda memiliki berbagai macam kekayaan. Demi Allah, semua yang Anda miliki tidak akan menyelamatkan Anda dari api neraka. Semua yang Anda miliki tidak akan bermanfaat untuk Anda kecuali apabila Anda gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyikit tamrah." Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun berinfak dengan setengah kurma. Maka di antara kecerdasan seorang, betapa indahnya seorang tatkala dia berusaha menyelamatkan dirinya dari api neraka, dan semoga kita termasuk orang-orang yang memikirkan masa depan kita di akhirat kelak. Demikian saja sebagai maklumat dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan hati kita, meringankan tangan-tangan kita untuk memberikan apa yang ada di sisi kita, yang semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian saja dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami kembalikan kepada Al-Ustaz Apri Hamdian hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagi antum yang memiliki pertanyaan bisa diberikan ke depannya. Bagaimana cara mendakwahi orang tua yang masih melakukan berbagai macam kebid'ahan? Karena bid'ah di daerah ana lebih kuat daripada sunnah. Akhi, dakwahi dulu dari tauhidnya. Saya mau tanya, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka melakukan kebid'ahan tidak? Iya. Mereka bukan cuma syirik yang mereka lakukan, bid'ah pun mereka lakukan. Loh, bid'ahnya apa? Antum tahu tidak? Orang-orang musyrikin Quraisy itu merubah-rubah ya agama Ibrahim. Dalam agama Ibrahim yang namanya haji ke Baitullah itu, wukuf itu harus di Arafah. Nah, orang-orang Quraisy merubah. Khusus Quraisy wukufnya di Muzdalifah, nggak sampai Arafah. Orang Quraisy bikin peraturan. Mereka yang tidak membawa binatang sembelihan wajib tawaf dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai kain pun juga. Bid'ah tidak, Pak? Bid'ah. Tapi apakah ketika Rasulullah berdakwah kepada musyrikin Quraisy yang pertama kali dakwahkan bid'ahnya dulu, maksiatnya dulu, atau tauhidnya dulu? Tauhid dulu. Maka mendakwahi orang tuamu seperti ini, mendingan pahamkan dulu tauhidnya deh. Kuatkan dulu akidahnya. Dengarkan perkataan Aisyah yang luar biasa. Aisyah mengatakan, adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa, Pak? Karena cinta kepada Allah belum ada.
Takut kepada Allah belum ada. Maka jadikan orang tuamu itu mentauhidkan Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, paham siapa Allah. Demi Allah, kalau sudah beres tauhidnya, insya Allah dia akan tunduk sami'na wa ata'na. Ini yang pertama. Yang kedua, perbaiki sikapmu sama orang tuamu. Bagaimana kamu akan mendakwahi orang tuamu sementara kamu sendiri tidak punya akhlak sama orang tua? Ucapanmu masih kasar, sikapmu masih acuh tak acuh sama orang tua. Lah, jadilah kamu menjadi anak yang sangat berbakti. Buktikan bahwa Anda setelah menuntut ilmu semakin baktimu kepada orang tua luar biasa. Yang ketiga, sibukkan dengan menuntut ilmu sebelum berdakwah. Karena untuk berdakwah butuh keilmuan, saudaraku sekalian. Apalagi mendakwahi orang tua. Mendakwahi orang tua itu harus lembut, harus penuh kasih sayang. Karena dia adalah orang tua kita. Yang harus kita dakwahi dengan betul-betul kesabaran yang luar biasa ekstra. Dan untuk merubah manusia tak mungkin, sekaligus nggak bisa. Sedikit demi sedikit. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana tindakan kita terhadap teman kita yang hijrah dan terfitnah dengan keluarga sehingga dia tidak kuat dan kembali lagi ke jalan yang dulu? Kasihan. Dia hijrah tapi ternyata keluarganya tidak mendukung. Akhirnya ia pun tidak kuat, kembalilah ia kepada kebiasaannya dan kebodohannya di masa lalu. Sikapmu kepada dia adalah, saudaraku, teruslah Anda menguatkan hatinya. Jadilah Anda bagaikan air hujan untuk tanah yang kering kerontang, yang menyuburkan hatinya, bahkan bisa berusaha untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermanfaat di hatinya itu. Maka berusahalah bagaimana menyelamatkan dia kembali. Tentunya sesuai dengan kemampuanmu. Sambil kamu mendoakan mudah-mudahan temanmu itu kembali diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ketika melihat seperti ini, kamu harus seperti dokter. Dokter melihat pasien. Dokter yang baik itu melihat pasien bukan uang, tapi melihat pasien ini bagaimana saya bisa membantu pasien ini supaya sembuh dari sakitnya. Maka dokter ini mengerahkan segala macam kemampuan dia untuk bisa mendiagnosa, mengetahui apa penyakit dasarnya. Kemudian memberikan obat dan dosis yang paling tepat buat dia. Maka kalau kamu tidak bisa seperti dokter, maka setidaknya kamu menjadi temannya yang terbaik buat dia, yang bisa memberikan nasihat, ya, yang terbaik buat hidupnya. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya menghindari fitnah saat istri menggunakan jasa taksi online yang isinya hanya istri dan sang sopir? Istri saya berdosa nggak, Ustadz? Kan salah kamu, kenapa nggak mau nemenin? Barangkali si istri butuh banget, saya harus pergi. Iya, saya harus pergi. Sementara nggak ada mahram, suaminya juga cuek. Kemudian ketika istrinya pergi pakai taksi online, baru marah-marah. Loh, kemana aja selama ini suaminya? Ya Ustadz, kan saya harus kerja, Ustadz, cari nafkah. Oke. Bilang ke istri mah. Iya. Saya harus kerja membantu kamu mencarikan nafkah buat kamu, mah. Saya berharap pahala di sisi Allah. Saya mampu loh, mah, untuk kawin lagi.
di tempat kerja saya banyak yang lebih cantik dari kamu, mah. Tapi saya nggak mau, saya cinta sama kamu. Kamu juga harusnya menjaga perasaan saya. Jangan berdua-duaan sama supir taksi. Kan haram dalam Islam, mah. Bawakan hadisnya. Nih ada hadisnya nih. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita tanpa mahram kecuali yang ketiganya apa? Setan. Terus gimana dong saya mau pergi? Nah, antum harus carikan solusi. Jangan cuma sebatas marah-marah, ngambek-ngambek, melarang tapi nggak ngasih apa? Solusi. Sementara istri butuh harus pergi, ya entah itu buat belanja ataupun yang lain. Cari dong solusi yang terbaik buat antum. Udah gampang gini aja mah. Nanti kalau kamu mau pergi, call aja saya mau minta izin ke kantor, saya pulang dulu, anterin deh. Atau undur aja kebutuhannya, nanti pas liburan kita belanja deh, sebanyak-banyaknya buat sebulan. Misalnya. Nah ini, makanya kamu lihat, jangan marah dulu, barangkali si istri ini sangat punya udzur, harus segera pergi, ada keperluan yang tidak bisa harus segera dilakukan, ya, sehingga mau tidak mau akhirnya dia pergi juga seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Tapi Ustaz, sebelum ke pertanyaan yang ditulis, ini ada yang mengirimkan pesan WA tadi, bahwasanya zaman sekarang ini terutama di tempat kami sedang booming istilah hizbi, mengatakan satu sama lain dengan istilah hizbi. Hizbi. Nah, mungkin berkaitan dengan materi kita, apa definisi hizbi dan bagaimana ciri-cirinya, Ustaz? Anda coba dengarkan firman Allah dalam surat Ar-Rum. Ar-Rum ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Ya. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin, setiap hizib, bima ladaihim farihun, berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Lihat Pak, Allah menyebutkan di sini bahwa orang musyrikin itu suka berkelompok-kelompok dan setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Artinya yang dibanggakan kelompoknya, bukan kebenaran. Maka disebut hizbi kalau dia mengikatkan manusia hanya kepada kelompoknya saja, bukan kepada kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Kamu kalau enggak ikut yayasan saya, kamu kalau enggak ikut organisasi saya, kamu kalau enggak ikut pemahaman saya, padahal pemahamannya kita lihat sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Kalau ada seorang ustadz pendapatnya diselisih oleh muridnya lalu dia marah, itu menunjukkan si ustadz ini berdakwah kepada dirinya, bukan berdakwah kepada Allah. Kecuali kalau pendapatnya itu jelas didukung oleh Al-Quran, hadis dan ijma. Maka kita maka berikan nasihat yang terbaik. Afwan, kamu menyelisih saya sementara saya jelas dalilnya Al-Quran, hadis dan ijma. Kamu ikut siapa? Adapun kalau itu ijtihad dari dirinya saja, tidak ada nas dalam masalah itu, tidak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada siapapun. Tidak perlu kita marah kalau ada orang menyelisih pendapat saya. Sumber perpecahan itu Pak, kalau masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya dianggap itu sebagai apa? Prinsip yang tidak boleh disalahi. Ini sumber perpecahan yang di zaman sekarang ini. Iya. Ketika dia memvonis misalnya bahwa yayasan ini hizbi,
Lalu kemudian di atas vonisnya itu dia memberikan wala dan barok. Pokoknya siapa yang tidak ikut vonis saya, berarti dia hizbi. Saya mau tanya sama antum. Vonis hizbi itu ijtihadi atau ada dalilnya? Ijtihadi. Tidak ada dalam Al-Quran yayasan fulan hizbi. Tidak ada dalam hadis yayasan fulan hizbi. Tidak ada. Tapi itu ijtihad kita sesuai yang sampai kepada kita. Nah, ijtihad kita bisa jadi benar, bisa jadi salah tidak? Bisa jadi benar, bisa jadi apa? Salah sesuai dengan hujah dan alasan yang kita ketahui. Masalah-masalah ijtihadiyah apa? Tidak boleh kita saling memaksakan. Di zaman dahulu, ya, ada seorang perawi yang dituduh dia itu apa? Qadari. Dituduh dia apa? Qadari. Banyak perawi-perawi yang dituduh Qadari. Madhabnya Qadariyah, atau enggak Qadariyah? Hah? Iya. Tapi banyak ulama kemudian membela perawi tersebut dan mengatakan tidak, dia bukan Qadari. Banyak ya akhwal Islam hal seperti ini kalau antum baca kitab-kitab hadis dan bagaimana perawi-perawi hadis diikhtilafkan dia ini Qadari apa bukan. Baca Syiar Alamun Nubala, banyak itu. Diikhtilafkan dia ini terkena pemikiran Jabariyah apa tidak. Ya, seperti Maimun bin Mahran. Maimun bin Mihran ini dituduh. Demikian pula sebagian ulama yang lainnya. Tapi kemudian ulama lain menafikan dan mengatakan tidak. Tapi mereka tidak saling tahdir mentahdir. Antum tahu tidak, Pak? Syekh Muhammad bin Hadi, dulu saya waktu masih kuliah di Madinah, mengatakan apa? Tidak boleh berinteraksi dengan sebuah yayasan di Kuwait itu. Apa namanya? Yauturos ya. Nggak boleh mengambil bantuan dari mereka, nggak boleh. Syekh Abdul Razak dan bapaknya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dua-duanya ulama, mengisi kajian melalui telepon untuk yayasan tersebut. Bahkan mereka dikirimi bantuan yang mereka salurkan untuk para penuntut ilmu. Beda ijtihad. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Hadi pernah ditanya, waktu itu kami berada di rumahnya, bagaimana pendapat engkau tentang Syekh Abdul Razak? Karena dia menerima bantuan dari yayasan tersebut. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Hadi? Huwa akhi fillah. Dia saudaraku di jalan Allah. Ulamanya itu begitu. Ini yang kerocok-kerocoknya ini Pak, yang nyebelin Pak. Ya, kalau sudah mengvonis ini hizbi, semua orang harus ikut vonis dia. Kalau enggak ikut, hizbi juga sudah. Padahal vonis ini bisa salah, bisa benar. Wallah. Tidak ada dalil nasnya. Beda kalau ada nasnya, si fulan sesat. Ada dalilnya dari Rasulullah. Sami'na wa ata'na kita. Nah, maka dari itu kalau ada orang yang memvonis si fulan sesat, kita lihat benar enggak nih kesesatan dia. Ya, lihat. Ya, makanya kata Syekhul Islam Taimiyah berapa? Idza hakamal ustadzu bihajri syakhsin. Apabila seorang ustad memvonis, hendaklah kamu menjauhi orang itu. Wajib alaihi an yanzur. Wajib dia melihat dulu. Ya. Fa'in fa'ala, apabila memang ia melakukan ya mahdzuran syar'iyan, sesuatu yang terlarang dalam syariat, hujira biqadri mukhalafatihi, boleh dihajar sesuai dengan kadar penyimpangannya saja, nggak boleh lebih. Sementara kita berlebihan. Kata beliau apa? Siapa yang menaati gurunya dalam setiap vonisannya, tidak melihat baik benar atau salahnya, ia sama dengan pengikut Genghis Khan. Sama dengan pengikut apa? Genghis Khan. Tahu nggak Genghis Khan?
Itu yang panglimanya Mongolia itu, Pak, yang menyesatkan. Sama dengan itu, apa bedanya, kata beliau. Baca dalam Majmu' Fatawa di jilid 28 itu. Lah ya akhi. Ya. Masalah-masalah ijtihadiyah tolong jangan dianggap itu sebagai masalah prinsipil. Kecuali kalau memang sudah sangat jelas kesalahan dia, terang-terangan. Kalau sudah terang-terangan dan dia berani terang-terangan memperlihatkan kesesatannya, maka dia masuk dalam hadis Nabi SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Adapun kalau dia nggak terang-terangan, cuma kita yang tahu, kewajiban kita adalah menasihati antara kita dan dia saja. Dan tidak boleh kita buka, ya, kita buka, wallah ini haram hukumnya ya akhal Islam. Cuma itulah ya, akhir zaman sekarang ini Masya Allah, mengerikan Pak. Banyak penuntut ilmu sebetulnya kucing tapi merasa dirinya singa. Ya. Melihat seakan-akan dia sejajar ulama-ulama besar, lalu dia memposisikan diri sebagai ulama jarh wa ta'dil, sekelas Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Siapa ente? Arba'in Nawawi aja nggak hafal-hafal, bahasa Arab nggak bisa. Sudah begitu sangat mudah sekali. La ilaha illallah. Musibah ya akhi. Makanya akhi, kita lihat ta'anni, hati-hati. Wallahi, menghukumi orang itu berat di mata Allah. Kalau kita salah dan ternyata dia tidak seperti yang dihukumi oleh kita, itu tuduhan kita akan kembali kepada kita. Wallah. Maka dari itu, masalah tuduh-menuduh itu harus hati-hati banget. Jangan sampai tuduhan kita kembali kepada diri kita sendiri. Allahu a'lam. Ada dilema Ustadz di hati ini, takut disesatkan oleh Allah dan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Takut disesatkan oleh Allah itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, takut kamu itu menyebabkan kamu lari dari kesesatan. Takut disesatkan saya sama Allah, akhirnya kamu lari dari kesesatan. Bagus. Takut disesatkan, akhirnya kamu menuntut ilmu. Bagus. Tapi kalau kamu sebatas takut disesatkan, akibatnya akhirnya suudzon sama Allah. Suudzon sama Allah, seakan-akan Allah akan menyia-nyiakan usaha dia. Seakan-akan Allah akan menyia-nyiakan hidayah yang ia telah berusaha jaga. Inilah ya akhi, dhannun sau billah. Ini namanya dugaan buruk kepada Allah dan ini termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil itu, dosa besar. Ya. Maka tidak boleh. Kita sudah berusaha nih, ngaji, taat, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dia. Ya. Adapun tentang pemenuhan tuntutan hidup, masalah rezeki saudaraku, yakinlah orang yang bertakwa itu sudah dijamin rezekinya. Allah berfirman apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar untuknya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Janji dari siapa? Mungkinkah Allah tidak menepati janjinya? Allah pasti menepati janjinya ya saudaraku. Yakin, kalau kamu bertakwa kepada Allah dan terus bertakwa, Allah kasih kamu rezeki. Dengarkan perkataan Al-Hasan Al-Basri menasihati para pemuda. Ya ma'syarus syabab, hai para pemuda, alaika bil akhirah, cari oleh kamu akhirat. Fa inna wajadna alal akhirah, karena kami mendapati orang yang mencari akhirat tetap dapat dunia.
Sedangkan orang yang mencari dunia saja dia tidak dapat akhirat. Iya tidak. Orang para pencari dunia itu Pak, berpaling dari akhirat Pak. Tapi kalau pencari akhirat dikasih dunia enggak Pak? Dikasih, alhamdulillah. Maka dari itulah ya akhi, yakin kepada Allah. Allah tidak mungkin menyanyiakan orang yang bertakwa kepada Allah. Yakin. Nah. Boleh kita menutupi aib yang dulu pernah kita lakukan? Harus. Ya. Bahkan jika harus dengan bersumpah ketika ditanya karena anak sudah bertaubat dan sudah menikah. Khawatir jika jujur nanti rumah tangga jadi hancur. Justru jangan dia diceritain. Blow on namanya kalau ceritain, Pak. Allah sudah tutupi aibnya, dia sendiri yang buka. Nggak boleh. Ha? Ketika ditanya sama suaminya, boleh nggak saya tidak jujur? Nggak masalah. Untuk menutupi aib diri sendiri. Supaya Allah tidak buka dan untuk kemaslahatan menjaga rumah tangga. Nggak masalah. Cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu ya akhi, haram alaik. Nggak boleh membuka aib yang telah Allah tutup atas dirimu. Segera taubat pada Allah dengan taubat nasuh. Minta ampun kepada Allah dan balas dengan berbuat kebaikan dan beramal saleh. Sampai jam 10 kan? Saya punya hutang sudah lama, terus yang bersangkutan sudah lupa. Jadi uang ini aku sumbangkan untuk pembangunan masjid. Bagaimana Ustadz? Salah besar kamu. Hanya karena dia lupa enak antum. Ya Allah. Dia lupa, Allah nggak lupa. Kalau dia lupa, antum wajib ingatkan ke dia. Akhi, ana dulu punya hutang sama antum. Kapan ya? Lupa saya, antum lupa. Tapi saya ingat. Saya mau bayar hutang, bismillah. Kecuali kalau dia bilang, udah saya maafin buat kamu aja, alhamdulillah. Adapun antum melihat, dia udah lupa ini gampang lah. Gampang di dunia, di akhirat. Ribet Pak urusannya. Di akhirat dia akan ambil amalan soleh kita itu, sebanyak hutang yang kita ambil dari dia. Makanya Rasulullah SAW, man kanat indahu madlamah ala akhi. Siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, falyatahallal minhul yaum. Hari ini juga kamu lepaskan dirimu dari kezaliman itu darinya. Qabla an yakuna thamata dinar wala dirham. Sebelum nanti di hari kiamat tidak akan dibayar dengan dirham dan dinar lagi. Dibayarnya dengan apa? Amalan soleh. Coba bayangin, Pak. Bangkrut nanti gimana? Bagaimana hukum jika kita mengatakan bahwa antum itu ikut kajian yang banyak syubhat, sementara tidak mampu menjelaskan di mana syubhatnya? Ini termasuk fitnah? Ya jelas fitnah. Antum ikut kajian banyak syubhat, syubhatnya mana? Nggak tahu sih. Ya Rob, mudah sekali mengatakan syubhat, mengatakan ini kajian nggak benar, tapi dia sendiri nggak bisa jelasin. Ini namanya menuduh orang tanpa bukti, tanpa burhan, tanpa bukti. Dan kelak dia akan ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ditanya. Terkadang Pak, orang seperti ini merasa kamu itu sudah dinasihatin kok nggak mau denger. Iya. Saudaraku sekalian, kadang ya begitu Pak, nuduh orang lain banyak syubhat, pas ditanya syubhatnya apa, nggak tahu. Ingat, kalau kamu di dunia saja ditanya sama orang yang nggak bisa jawab, nanti di hari kiamat kamu ditanya sama Allah, gimana jawabannya? Bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah?
Karena masalahnya ini berhubungan dengan harga diri seorang Muslim. Harga diri seorang Muslim di mata Allah lebih berat daripada dunia dan seisinya, Pak. Jangan diremehkan ini. Maka memvonis seorang Muslim itu sama saja merusak harga dirinya, kehormatannya. Berarti siap-siap Anda akan mendapatkan pengadilan di hari kiamat. Pengadilan di hari kiamat mengerikan, saudaraku sekalian. Dia akan mengambil pahala Anda sesuka dia. Akibat Anda merusak kehormatan dia. Ngeri kan? Iya. Makanya sebelum memvonis itu rasa takut kepada Allah harus dikuatkan dulu. Lihat ulama jarah wa ta'dil. Ketika saya dulu kuliah hadis, ketika menyebutkan syurutul jarih, syarat-syarat orang yang menjarah, di antaranya sifat waro. Harus ada. Apa itu waro? Waro itu adalah meninggalkan sesuatu yang bisa merusak akhirat kita. Dan waro itu dari rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Bagaimana seseorang akan waro sementara dia menuduh, ditanya alasannya dia nggak tahu. Maka yang lebih baik dia bertakwa kepada Allah. Kalau dia nggak tahu alasannya, lebih baik diam. Lebih baik apa? Diam. Itu lebih selamat daripada dia sudah mencap orang tidak baik, ternyata di sisi Allah dia ternyata lepas dari tuduhan Anda. Mengerikan. Bolehkah menuntut ilmu kepada ustadz yang gampang menghizbikan orang lain? Ustadz ini gampang memvonis orang sesat. Karena kan menghizbikan itu artinya menyatakan dia sesat. Gampang banget. Tanpa bayinah, tanpa bukti yang nyata, tanpa hujah yang kuat, hanya sebatas dugaan, lalu dia menuduh hizbi. Ya akhi, antum belajar sama ustadz ini bakalan ketularan antum sama sifatnya. Karena yang namanya murid itu akan mudah terpengaruh dengan siapa dia berguru. Kalau gurunya serampangan, muridnya lebih serampangan lagi. Sahih. Dan kita saksikan benar, ketika gurunya serampangan dalam memvonis, muridnya lebih serampangan lagi, Pak. Bahkan lebih dahsyat serampangannya. Maka dari itulah, Pak, dalam memilih guru itu hati-hati, memang benar, bagus. Al-Hasan bin Saleh berkata, kami dulu kalau ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang itu. Dan bertanya-tanya ke orang-orang bagaimana tentang dia, gurunya, di mana dia belajar, bagaimana keilmuannya, akidahnya. Sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu? Itu di zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mau mengambil ilmu dari seseorang, berusaha untuk cari dulu siapa orang ini. Ustadz ini belajarnya dari mana? Gurunya siapa saja? Di mana saja dia, teman-temannya, karena yang namanya burung itu biasanya hinggap dengan yang sejenis. Kita lihat setelah diperiksa keilmuannya bagaimana. Wah, bagus nih akidahnya, manhajnya. Ilmunya gimana? Ilmunya ternyata kurang, nggak direkomendasi, nggak ada sejarah menuntut ilmu yang bagus, nggak tahu dia belajar ilmu ke siapa, ustadznya siapa, majhul. Dalam ilmu hadis majhul nggak diketahui kayak giniannya apa? Doif. Udah, hati-hati, nggak usah diambil. Tapi kalau sudah jelas, oh si fulan gurunya ini, belajar ilmu dapat rekomendasi dari ustadz fulan, masya Allah katanya ilmu bagus, dah ambil, bismillah. Di zaman ini penting sekali loh, Pak, seperti di zaman dulu. Kalau di zaman dulu yang ulama banyak begitu, tetap ekstra hati-hati, apalagi di zaman sekarang. Kita hati-hati itu untuk menyelamatkan agama kita, bukan kita mau memvonis, bukan. Tapi sebatas kehati-hatian supaya agama kita lurus. Seperti itu nggak masalah. Iya, Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Karena saya harus segera pergi ke bandara, pulang ke Jakarta, Pak.
Ya, saya tidak bisa sampai zuhur. Namun sebelumnya saya minta maaf kepada antum-antum kalau ada sikap saya yang tidak baik atau ucapan saya yang menyakiti hati dan yang lainnya. Ya. Dan mudah-mudahan kalau memang ada waktu mendatang kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Dan saya juga berterima kasih kepada semua panitia yang ada di sini yang Masya Allah sudah memberikan kesungguhan mereka untuk menjamu saya selama di sini. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk antum semuanya. Wabillahi taufik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin.